Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan GP Farm 73, channel yang membahas tentang budidaya ikan nila merah, khususnya di sektor pembibitan. Di video kali ini saya akan berbagi sesuatu tentang pembibitan ikan nila yang mungkin jarang disampaikan oleh para breeder atau petani pembibitan ikan nila, yaitu terkait dengan ukuran tiga ukuran di setiap hasil pemijahan. Seperti kita ketahui, ketika kita melakukan pemijahan, pada saat proses pembesaran kita pasti akan mendapatkan tiga ukuran yang berbeda. Yang pertama, biasanya orang menyebutnya ukuran plentong atau bongsoran. Kemudian ada ukuran standar, dan yang berikutnya adalah ukuran yang terkecil. Kalau saya menyebutnya ukuran stunting. Pada tiap-tiap ukuran itu, menurut pengalaman saya, ternyata mempunyai karakter dan perbedaan masing-masing. Biasanya kita mendapatkan ukuran yang plentong atau yang bongsoran itu kisaran 30% dari total populasi. Kemudian yang di tengah, biasanya yang paling banyak ukuran yang standar itu sekitar 50%. Kemudian yang ukuran stunting sekitar 20%. Ternyata setelah saya amati, ternyata untuk ukuran yang plentong atau yang bongsoran itu bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan 100% berjenis kelamin jantan. Kemudian untuk ukuran yang tengah, yang ukuran normal yang terbanyak, itu persentasenya mungkin sekitar 80% pejantan dan 20% betina. Kemudian untuk yang ukuran terakhir yang saya istilahkan dengan stunting itu, hampir bisa dipastikan separuh lebih itu jenis kelaminnya betina. Sehingga kesimpulannya, kalau untuk pembesaran itu yang paling bagus untuk dibesarkan, dan yang pasti untuk waktu yang dibutuhkan untuk sampai dengan ukuran konsumsi itu yang paling cepat adalah yang ukuran pertama, yang bongsor atau plentongan itu, karena didominasi dengan jenis kelamin jantan. Kemudian yang kedua, yang paling umum dibesarkan itu yang paling tengah atau yang biasa kita jual banyak itu yang ukuran tengah atau yang standar. Itu juga masih bagus atau layak untuk dibesarkan, karena untuk usia pemeliharaannya juga tidak terlalu lama. Dan yang terakhir, saya sarankan untuk tidak memelihara secara intensif bibit di ukuran yang ketiga atau yang saya sebut stunting itu, karena biasanya didominasi
jenis kelamin betina yang kita tahu perkembangannya agak lambat dibandingkan dengan yang berkelamin jantan. Nah, di sini saya hanya akan berbagi informasi tentang hal itu sehingga kita bisa memilih ketika kita berencana untuk proses pembesaran. Jadi sebaiknya pilihlah yang ukuran pelentong atau bongsoran, atau yang kedua yang ukuran standar, karena untuk ukuran yang standar ini masih didominasi bibit dengan jenis kelamin jantan. Seperti yang terlihat di depan saya ini adalah kolam pendedaran bibit yang saya punyai. Di sini terlihat campur ya, karena memang ketika saya masukkan bibit baru itu kadang-kadang banyak tertinggal ikan-ikan yang saya masukkan sebelumnya, sehingga ukurannya terpaut agak banyak. Ini kolam saya yang saya sekat menggunakan waring kaca hijau. Satu kolam saya jadikan 4 bagian, yang maksudnya adalah untuk memudahkan perawatan dan meminimalisir masuknya ikan-ikan predator yang bisa mengganggu perkembangan bibit saya yang ada di kolam. Predator di sini agak banyak ya, berupa ikan gabus, kadang ada burung, kadang juga ada biawak. Ini kolam yang saya punya satunya, saya sekat 2 bagian untuk mengumpulkan ikan sisa-sisa yang tidak seragam, yang nantinya akan saya pilih untuk dijadikan calon indukan. Saya kira pada kesempatan kali ini itu saja yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pembudidaya ikan nila, khususnya di sektor pembibitan dan umumnya petani pembesaran untuk konsumsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.